jadi orang yang homoseksual, tidak ada. Bahkan ini dari sunnah. Maka insya Allah mulai dari sekarang, jika kita mencintai saudara-saudara kita, katakanlah ana uhibbuka fillah. Bisa dijawab ahabbakallah kama ahbabtani. Seperti di riwayat hadis tadi Mu'ad, maka dia datang kepada orang itu dan mengatakan inni uhibbuka fillah. Dijawab oleh Mu'ad, ahabbakallah kama ahbabtani. Engkau mencintai aku karena Allah. Absyir, aku doakan semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintai aku. Ini hadis qauli, ucapan, dan hadis perbuatan. Juga hadis perbuatan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Anis Sanabahi an Mu'ad, dari Sanabahi dari Mu'ad. Berkata Rasulullah kepada Mu'ad setelah selesai dari salat, ya Mu'ad, u'allimuka kalimah. Wahai Mu'ad, kemari, aku mengajari kamu beberapa kalimat. Di saat Mu'ad datang dikatakan, ya Mu'ad, inni uhibbuka fillah. Siapa yang mengatakan? Nabi kepada Mu'ad. Wahai Mu'ad, aku mencintai kamu karena Allah. Kemudian diberikan kalimat itu, jika kamu selesai dari salat, maka bacalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang mana doa ini dibaca bisa sebelum salam di tasyahud dan bisa setelah salam sebagai azkar as-salawat. Keduanya bisa dipakai karena lafadznya fi kulli duburim minas shalah. Lafadz duburim minas shalah di akhir salat sebelum salam bisa, dan setelah salam pun bisa. Al-amrun wasi'. Namun the point is, poin pendalilannya adalah ucapan ini uhibbuka fillah. Kata Nabi kepada Mu'ad, aku mencintai kamu karena Allah. Maka dari sini, ya ibadallah, hidupkanlah sunnah ini. Jika kalian melihat seseorang yang bertakwa kepada Allah dan kamu mencintainya, katakanlah jangan sungkan-sungkan, oh brother, I love you. Dijawab, I love you too. Wahai saudaraku, ini uhibbuka fillah, aku pun mencintai kamu karena Allah. Maka ini dari sunnah. Dan memang perkara ini sulit di Indonesia mungkin karena malu. Dan pernah saya lakukan kepada Syekh Adil yang besar. Setelah selesai pelajaran, ya Syekh, hayya Said, ana uhibbuka fillah, ahabbakallah kama ahbabtani. Kita kecil, dia Masya Allah. Maka kita lakukan. Dan itu yang kita lakukan kepada masyayikh di Yaman. Al-muhim, ini sunnah yang banyak termatikan. Lakukanlah kalian kepada saudara-saudara kalian, agar kelak kalian saling memberikan syafaat dan kita akan dimasukkan bersama di surga. Anta ma'aman ahbabta. Sekarang kita masuk kepada pembahasan as-siyam. Bismillah. Pembahasan tentang permasalahan as-siyam yang akan kita bahas adalah permasalahan yang berhubungan dengan at-targhib, keutamaan dari berpuasa. Maka kita bagi keutamaan berpuasa menjadi dua bagian. Keutamaan di dunia dan keutamaan kelak di hari akhirah. Adapun keutamaan di dunia banyak sekali. The first, yang pertama, seseorang yang berpuasa menjadi penyebab dia mendapatkan ketakwaan kepada Allah. Di mana Allah berfirman, pendalilan yang pertama, bahwa keutamaan berpuasa min asbabit taqwa. Bahwa orang yang melaksanakan puasa penyebab dia menjadi orang yang takwa. Dalilnya ma'ruf, kama fi suratil Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa. Berpuasa apa saja. Namun yang diinginkan di sini puasa Ramadan. Mana dalil bahwa yang diinginkan asyam puasa Ramadan? Kutiba alaikumus siyam bukan puasa Senin Kamis, bukan puasa Ayyamil Bid. Karena ayat yang setelahnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nas.
Maka di dalam ayat ini, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa Ramadan yang diinginkan, seperti diwajibkan puasa itu kepada umat sebelum kamu, sebelum kalian. Poin pendalilannya la'allakum tattaqun. Maka kalimat la'allakum tattaqun di sini dia poin pendalilannya. Maka la'alla barakallahu fikum, maknanya dari i'rab lughatil arabiyah la'allakum tattaqun, maka i'rabnya la'alla harfu tarajji, pengharapan, semoga. Maka i'rabnya la'allakum, la'alla harfu tarajji, dhamir kaf mabni ala dham fi mahalli an-nasb, dari ismun la'alla, karena la'alla yunsibul isma wa yurfa'u al-khabar. La'allakum, maka dhamir kaf di sini mabni ala dham fi mahalli nasb wal mim lil jama', la'allakum tattaqun. Maka tattaqun fi'il wa fa'il, kalian menjadi orang-orang yang beriman, fi'lun mudhari' ma'a fa'ilihi. Wa fa'ilihi apa di sini? Dan dia marfu, fi'lun mudhari' yang marfu bimada marfu bi thubutin nun. Karena tattaqun min amsilatil khamsah ala wazn taf'aluna. Maka di sini fi'il wa fa'il fi mahali rafa dari khobar la'alla. Maka wajah pendalilannya di akhir la'allakum tattaqun. Maka lafaz la'alla bimakna at-tarajji dan bimakna at-ta'lil. La'alla bimakna at-tarajji, pengharapan yang baik, dan bimakna at-ta'lil, disebabkan. Maka diartikan nanti la'allakum tattaqun, pertama at-tarajji bimakna semoga menjadi orang yang bertakwa, dan la'alla bimakna at-ta'lil, penyebab. Bisa diartikan sebab dari berpuasanya kalian itu menjadikan kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka la'alla bimakna at-tarajji di dalam ayat ini, dan juga bimakna la'alla juga ta'lil, seperti Allah berfirman di dalam Toha, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru. Syahidnya la'allahu. Maka wahai Musa dan Harun, datanglah kepada Fir'aun dengan qawlan layyina, ucapan-ucapan yang tidak menyinggungnya dan keras, tapi ucapan yang baik. La'allahu yatadzakkaru, yang diharapkan Fir'aun la'allahu. Maka di sini lamnya ditaklil, afwan, la'alla yufidu taklil, maknanya menjadikan dia, menyebabkan dia menjadi insaf ataupun menjadi bertaubat. Ini makna la'alla. Maka di dalam dua makna ini, pertama la'alla bimakna at-tarajji, diharapkan, dan la'alla bimakna as-sabab, seperti la'allahu yatadzakkaru, disebabkan dengan qaulan layyina Fir'aun akan bertaubat. Maka di sini begitupun maknanya di dalam ayat ini. Wajah pendalilan ayat ini la'allakum tattaqun. Dengan puasa itu pertama la'alla bimakna tarajji, diharapkan dengan itu kamu menjadi orang yang takwa. Ataupun bimakna as-sababiyah atau ta'lil bimakna sababiyah, disebabkan karena puasa itu kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu wajah pendalilan dari segi i'rab. Maka kalau begitu, jika kita ingin menerjemahkan dengan baik dan benar, mempelajari i'rab dengan baik dan benar, maka kita terjemahkan sekarang, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti orang-orang terdahulu diwajibkan atas mereka berpuasa, la'allakum tattaqun. Ini poin pendalilannya. Pertama bimakna tarajji, diharapkan dengan puasa 1 bulan itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Makna yang kedua la'alla bimakna ta'lil, penyebab, disebabkan puasa kamu itu kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Ini dari segi i'rab, la'alla bimakna tarajji wa ta'lil. Dan juga di dalam ayat ini apa makna takwa didefinisikan oleh Imam Ibnu Taimiyah di Majmu' dan muridnya Ibnul Qayyim, sama maknanya, bahwa at-taqwa adalah
imtithalan bi awamirihi wa ijtinaban bima nahallahu anhu wa rasuluh, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka inilah dari takwa. Maka ini makna dari at-taqwa. Dan keutamaan yang pertama, jika kalian melaksanakan puasa, keutamaannya adalah kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Permasalahan yang kedua ataupun keutamaan yang kedua, husulu ujurin kabirah, mendapatkan pahala yang besar dengan melaksanakan puasa. Maka perlu diketahui ya ibadah Allah, bahwa ibadah puasa adalah suatu ibadah yang berbeda dengan salat, yang berbeda dengan haji dan umrah. Yang mana puasa ini pahalanya sangat besar seperti ucapan Allah di hadis qudsi, dan penggambarannya berlipat-lipat. Maka kita katakan tadi keutamaan orang yang berpuasa mendapatkan pahala-pahala yang besar yang tidak ada bandingan dari ukurannya. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'af, seluruh amalan Bani Adam itu akan dilipat gandakan pahalanya. Al hasanah asra amsalihha ila sab'imi'ah dhi'fin, yang mana perhitungannya biasanya satu amalan Allah berikan 10 lipat ganda sampai kepada 700. Itu dari satu amalan. Dari sini menjadi pendalilan bahwa kemurahan Allah kepada kita, kita melaksanakan satu sekarang amalan solat, seperti ikhwanuna yang baru datang melaksanakan solat 2 rakaat. Bisa dia wajib, dan itu yang rajih, seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Qatadah, idza dakhala ahadukumul masjid falyarka raka'atain. Jika seorang masuk ke masjid maka dia melaksanakan 2 rakaat. Yang rajih adalah wajib, dan jumhur tidak mengatakan wajib. Namun yang rajih wajib karena lafaz falyarka fi'lun mudhari' majzum dengan lam amr. Falyarka majzum dengan lam amr di ilmu usul memberikan makna wajib. Maka salat 2 rakaat tadi wajib dilaksanakan. Maka di sini Allah tadi berfirman, kullu amal ibni Adam yudha'af ila asra amsalihha wa ila sab'imi'ah dhi'fin. Maka orang yang tadi melaksanakan 2 rakaat bisa jadi karena keikhlasannya dan kekhusyuannya dan penyebab-penyebab yang lainnya, maka dia melaksanakan satu ibadah salat tahiyatul masjid, bisa jadi Allah lipat gandakan seakan-akan 10 salat yang dia lakukan, atau 250 bahkan 700 kali lipat Allah berikan. Bisa jadi dia salat barusan hanya 2 menit, 3 menit, tetapi mendapatkan pahala 700 kali lipat. Ini keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan amal-amal soleh selain dari puasa. Kenapa kita katakan selain dari berpuasa? Karena berpuasa, setelah itu Allah berfirman, illa sauma, di hadisin qudsi, kecuali puasa, illa sauma fa innahu li, kecuali puasa maka puasa itu pahalanya hanya ada padaku. Dirahasiakan oleh Allah, namun jumlahnya jelas lebih besar dari hanya sekedar 10 kali lipat dan 700 kali lipat. Ila sauma fa innahu li wa ana ajzi bih, dan pasti aku akan membayarnya dengan pahala yang lebih dari itu. Kenapa? Fa innahu yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Karena orang ini
lapar di siang Ramadan, tidak mesti Ramadan saja. Lapar di hari Kamis, lapar di hari Senin, atau di Ayamil Bid 13, 14, 15 malamnya, lapar di hari-hari yang 3 itu. Dan haus, bahkan dehydration, berceramah tanpa minum. Dan beraktivitas mencari kerja tanpa minum. Maka yang ketiga, wayada syahwatahu li ajli, dia rindu kepada istrinya. Apalagi sudah ditinggal dakwah 2 pekan, pulang Ramadan, sabar. Semoga Allah mudahkan di sini menjadi tidak usah pulang dulu. Maka disebabkan dia meninggalkan syahwatnya tadi, syahwat makan, syahwat minum, dan syahwat dari istrinya di siang Ramadan, fa innahu li wa ana ajzibihi, maka 3 perkara itu dia lakukan untukku. Maka manusia yang hidup di dunia ini, Allah berikan kenikmatan dari mulut makan dan minum, dan yang di bawah Mr. P diberikan kenikmatan juga. Maka dengan puasa dia menahan 3 syahwat yang besar, makan, minum, dan yang di bawah. Maka itu semuanya kata Allah, wa hadali wa ana ajibih, semuanya itu untukku. Ditahan hawa nafsunya yang 3 untukku, maka aku akan membalasnya dengan pahala yang besar. Ini keutamaan yang kedua, yang hadisnya muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Dan di sana ada riwayat yang lain dari sahabat yang lain. Nih bawa minuman juga. Kayaknya minta didoain. Wait. 1 minute. Hey, you. 1 minute. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Qulu amin. Turidu azawad. Allah yuzawijak wa yuzawijni sawa. Alas, tafadhal. Selesai 1 minute-nya. Maka di sini di dalam hadis yang kedua dari Abi Umamah. Oh, takutnya nanti menjelang asar juga ada yang bawa minum. Padahal kita sudah tidak haus, sudah banyak. Alhamdulillah. Yang penting mendapatkan pahala. An Abi Umamah, dari sahabat Abu Umamah yang semakna dengan hadis Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di saat Abu Umamah bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah, berikan kepadaku suatu amalan yang sangat besar dan menyebabkan aku masuk kepada surga. Maka berkata Nabi kepada Abu Umamah, as-siyam, maka alaika bis-siyam, bagi kamu untuk melaksanakan puasa. Sesuai soal, aku menginginkan suatu amalan yang agung yang menyebabkan aku juga masuk kepada surga dan pahalanya sangat besar. Alaika bisyam, maka bagi kamu untuk berpuasa. Kemudian Nabi berkata Allah Jalla wa Ala, fa innahu la idla lahu. Alaika bisyam fa innahu la idla lahu, maka bagi kamu untuk berpuasa, karena puasa itu la idla lahu, maknanya tidak ada tandingannya dari pahala-pahala. Seperti tadi hadis, salat, ibadah, sedekah dan yang lainnya, ala asri amsalihha, 10 kali lipat atau 700, dan itu sudah kemuliaan yang besar. Namun puasa kata Allah, fa innahu li wa ana ajzibih, karena syahwatnya tadi yang 3 untukku, maka aku akan membalasnya dengan berlipat dari hanya sekedar 700 itu akan lebih. Dan begitu pun di sini Abu Umamah, berikanlah kepadaku amalan yang agung dan memasukkan aku kepada surga. Maka dikatakan alaika bisyam fa innahu la idla lahu, karena pahala siam itu tidak ada tandingannya. Hadis Abi Umamah bukan hadis yang muttafaqun alaih ataupun disahihkan Al-Bukhari dan Muslim, tidak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Abdul Razak, yang semuanya bertumpu sanadnya kepada Muhammad Ibnu Abi Yaqub. Sami'tu Aban Nasr an Raja Ibnu Haywah
baru dari Abi Umamah Al-Bahili. Maka hadis ini hadis yang semua rijalnya thiqat, sanadnya sahih, dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya Al-Jami'us Sahih. Maka inilah keutamaan yang kedua, bahwa berpuasa di dunia ini kita mendapatkan pahala yang besar. Maka bulan Sya'ban ini ya ibadallah, berpuasalah yang banyak. Karena hadisnya telah datang muttafaqun alaih dari Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aksar siyaman illa fi syahri Sya'ban. Bahwa Nabi tidak didapati, kata Aisyah, seorang istri yang cerdas, yang mengetahui bagaimana salatnya Nabi, bagaimana puasanya Nabi, Masya Allah. Maka di sini kata Aisyah, tidak pernah aku melihat Nabi banyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Maka banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Adapun kita maka musafir, maka silahkan berpuasa, akan mendapatkan pahala-pahala yang agung tadi. Maka ini keutamaan yang kedua, barakallahu fikum. Keutamaan yang ketiga di muka bumi ini, wiqayatun minal ma'asi. Bahwa puasa adalah pelindung, menjadi covering, pelindung, protection, bukan dari UV, ultraviolet, tetapi protection dari al-ma'asi. Kemaksiatan ya ibadallah adalah perkara yang sangat buruk, bisa menjatuhkan manusia dari keadaannya yang tadinya di atas menjadi di bawah. Seperti Allah berfirman, ulaika fil adallin, maka mereka itu orang-orang yang hina dikarenakan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kemaksiatan lahu adrar, kemaksiatan itu mempunyai keburukan-keburukan di muka bumi sebelum di hari akhirah. Dan yang menjadi poin di sini adalah berpuasa. Jika seseorang berpuasa, maka akan mencegah dirinya dari perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah. Ini dari keutamaan berpuasa. Maka di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "As-siyamu junnatun," bahwa puasa itu bagaikan tameng protektor. Idza shoma ahadukum fala yarfuth wala yajhal. Maka jika seseorang jika seseorang berpuasa, fala yarfuth, jangan berkata-kata yang kotor, wala yajhal. Wa in nimru'un syatamahu au qatalahu falyaqul ana shaimun, ana shaimun. Hadis yang sangat indah. Hadis yang mengajak kepada akhlak yang mulia. Dan Nabi diutus untuk ini. Seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari berbagai sahabat, hadis ini sahih li ghairi, innama anni bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Maka tidaklah aku diutus kepada kalian kaum muslimin kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia di muka bumi ini. Maka seorang yang muslim, dia akan mengambil sunnah-sunnah nabinya dari akhlak-akhlak yang mulia. Maka seorang muslim yang hidup anywhere, yang hidup anytime, anywhere, hidup dimanapun dia berada, maka orang-orang yang di sebelahnya, jika memang dia muslim hakiki, akan mengagumi, menyanjunginya dan menyayanginya. Karena mempunyai akhlak yang mulia, maka Nabi tidaklah diutus illa an utamima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan keutamaan akhlak yang mulia. Maka oleh sebab itu dijadikan mizan, timbangan. Jika kamu melihat ada seorang muslim yang hakiki, yang muslimnya kuat dan beriman, maka lihatlah bahwa dia tidak pernah mendolimi saudaranya, tetangganya, istrinya, anak-anaknya dan sebagainya.
Karena telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari berbagai sahabat, datang dari Anas ibnu Malik, dari Abdullah bin Amr ibn al-As dan yang lainnya. Ya Rasulullah, ayul muslim aqwa. Diriwayat, ya Rasulullah, ayu muslim ahsan. Wahai Rasulullah, muslim apa yang paling kuat imannya dan keislamannya dan paling baik? Berkata Nabi, kembali kepada akhlak yang mulia. Apa itu? Al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yaddihi. Takdirnya al-muslimuna al-qawi, muslim-muslim yang imannya kuat itu, mereka adalah orang-orang tetangganya, saudara-saudaranya, selamat dari kekejaman lisannya dan tangannya. Maka itu seorang muslim yang kuat imannya, di saat mempunyai akhlak yang mulia,